Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi gini teman-teman, saya Lia saat ini sudah bersama dua narasumber nih dari dua profesi yang berbeda untuk membahas sebuah topik nih. Topik yang akan kita bahas kali ini berupa kesiapsiagaan bela negara. Jadi kita nanti akan membahas sebenarnya bela negara itu apa sih? Terus kira-kira implementasinya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut nih, gimana kalau kita kenalan dulu sama dua narasumber kita? Boleh mungkin dari yang cowok dulu nih, siapa namanya, terus profesinya apa, kerja di mana? Selamat pagi teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Agus Supriyana. Saya adalah perawat, ya. Itu ya sih. Perawat di mana? Oh, di Rumah Sakit Harapan Kita. Oke. Gimana kabarnya Mas Agus? Wah, hari ini baik, sangat baik, selalu semangat. Selalu Bagaimana semangat Mbak Lia ya. kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Siap. Lagi di rumah aja nih Mas Agus? Iya, di rumah aja nih. Oke. Terus yang kedua nih, yang cantik nih. Mbak siapa namanya? Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fitria Indah Indonesia, berprofesi sebagai nutrisionis di Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Salam kenal semua. Ya. Oke. Di mana nih Mbak Fitria nih? Posisinya sekarang di mana? Lagi di rumah aja. Lagi di rumah aja ya? Iya. Oke. Karena udah kenalan nih, udah tahu nih Mas Agus sama Mbak Fitria. Sekarang kita langsung masuk ke diskusi aja ya. Kira-kira nih, dari awal dulu, sebenarnya bela negara itu apa sih? Kalau menurut Mas Agus sama Mbak Fitria, boleh yang mana dulu nih? Mau Mbak Fitria dulu, boleh Mas Agus dulu? Boleh, Ya, Mas boleh Agus saya dulu. Ya, Oke, jadi bela negara itu adalah sebuah, menurut saya ya, bela negara itu adalah sebuah sikap yang dimiliki seseorang atas dasar kecintaannya nih terhadap negara, agar negara ini tetap berdiri dan berdaulat. Jadi semua ancaman-ancaman itu jadinya itu terjaga gitu. Seperti itu Mbak Lia, menurut saya. Sikap cinta warga negaranya ya? Iya, cinta negaranya, kecintaannya. Oke, kalau menurut Mbak Fitria nih, gimana? Bela negara itu apa? Baik, kalau menurut saya itu ya, arti bela negara itu tuh sikap dan perilaku seorang warga negara ya tentunya ya, dalam menjaga kedaulatan negaranya, terus didasari juga kalau kita ya dengan Pancasila ya dasarnya, seperti itu. Pada intinya sama nih ya, dari Mas Agus sama Mbak Fitria, itu sama ya, artinya tuh bela negara ya sebuah sikap warga negaranya ya, yang cinta tanah airnya, sehingga tanah airnya itu bisa berdiri, berdaulat. Kalau di Indonesia ya dasarnya dari Pancasila itu sendiri ya. Iya, betul. Iya. Oke, gini, bela negara itu kan yang kita tahu tuh ada 5 nilai nih di dalam bela negara itu. Ada cinta tanah air, ada sadar berbangsa dan bernegara, terus setia sama Pancasila, rela berkorban, terus punya kemampuan awal lah bela negara. Nah, kira-kira dari nilai-nilai itu, implementasi yang realnya di kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Apa aja sih? Gitu. Kalau dari segi Mas Agus nih sebagai seorang perawat, gimana dari Mbak Fitria sebagai seorang nutrisionis nih, seperti apa? Boleh dari Mas Agus dulu mungkin? Oke, jadi mungkin saya 3 poin ya, nanti Mbak Fitria 2 poin gitu ya. Jadi saya paling yang poin cinta tanah air, terus apa namanya yang kedua tuh kesadaran berbangsa bernegara dan setia kepada Pancasila ya. Jadi yang poin pertama cinta tanah air itu adalah sebuah perasaan nih, keyakinan diri kita tentang kecintaannya terhadap tanah air dan negara gitu ya. Kalau dicontohkan dengan sikap dan perilaku cinta tanah air sebagai seorang perawat, yaitu contohnya memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat, ya. Bisa melalui tulisan atau seperti podcast ini gitu ya.
Jadi karena dia memang cinta tanah air, si perawat cinta tanah air ini, jadi itu menjaga kesehatan seluruh Indonesia gitu, masyarakat Indonesianya gitu. Kemudian kalau misalkan poin kedua tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, kalau menurut saya itu sebuah sikap juga nih yang sadar kalau kita itu adalah makhluk yang berbangsa dan bernegara. Jadi kita tuh butuh berbangsa dan bernegara gitu ya. Contohnya kalau misalkan perawat, saya sebagai perawat gitu ya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sebuah profesi atau aktif dalam organisasi masyarakat dekat-dekat sekitar rumah gitu ya, yang dalam usaha membantu menyehatkan masyarakat sekitar gitu. Kemudian kalau misalkan yang poin ketiga, setia kepada Pancasila. Jadi kita tahu ya, Pancasila itu ada 5 poin ya, gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang mencerminkan Pancasila, sikap kitanya sebagai seseorang. Kalau saya sebagai perawat gitu ya, profesi perawat, contohnya tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien gitu. Tidak melihat latar belakang seseorang itu gitu ya, mau dia pakai asuransi BPJS atau VIP gitu ya. Kita tetap melakukan prosedur sesuai dengan apa namanya standar di rumah sakit gitu ya. Bukan berarti misalnya gini, misalnya VIP kita melayaninya dengan sangat tulus, tapi dengan pasien BPJS kita setengah hati gitu. Jadi tetap harus tetap sama gitu, memberikan pelayanan yang sangat prima gitu. Itu menurut saya sih Mbak Lia gitu. Wah, sangat mulia sekali ya ini profesi perawat ini ya, Mas Agus ini ya. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut poin keempat sama lima nih, Mbak Fitria nih, gimana? Baik, lanjut ya di poin keempat itu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kalau untuk hal-hal yang bisa saya lakukan ya sebagai nutrisionis ini adalah membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, sama seperti Mas Agus tadi memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh pasien. Dan seperti tadi nih, nggak membeda-bedakan kelasnya dari VIP ataupun dia memakai BPJS. Jadi pelayanan prima ini selalu diberikan gitu ya, walaupun kelasnya berbeda-beda. Lalu juga dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara ini kita harus juga mengikuti banyak seminar-seminar, pelatihan gitu. Jadi wawasan kita itu selalu berkembang, selalu up to date. Nah, kemudian wawasan ini juga bakal kita kasih nih ke pasien dan nanti dampaknya bakal positif ke pasien, seperti itu. Lalu untuk poin kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Ini dapat diwujudkan dengan selalu menjaga kesehatan diri kita sendiri. Jadi nggak usah jauh-jauh, ke diri kita sendiri dulu aja. Kayak gimana? Pertama menjaga pola makannya dengan baik, terus juga berolahraga secara teratur. Misalnya nih, saya punya darah tinggi nih, hipertensi. Nah, saya tuh harus cari tahu nih, darah tinggi itu apa, terus gimana cara pengobatannya dengan benar, terus makan saya harus dijaga. Jadi ini penyakit ini tuh nggak semakin parah. Terus saya juga dapat beraktivitas seperti biasa dan melakukan pekerjaan saya atau kewajiban saya tanpa terhambat ya oleh penyakit saya. Jadi nggak memberikan efek yang negatif terhadap pekerjaan saya, seperti itu Mbak Ria. Oke. Tadi kan sudah menyinggung tentang kesehatan masyarakat nih. Nah, kira-kira dari Mbak Fitria sama Mas Agus, boleh nih kasih tips and triknya nih, gimana sih cara menjaga kesehatan untuk masyarakat kita semua ini? Boleh dari Mbak Fitria dulu deh, gantian. Oke. Baik ya, kalau dari saya ya sebagai nutrisionis yang paling utama itu adalah eh, 3 hal. Yang pertama itu ada pola makan teratur, yang kedua makan makanan dengan gizi seimbang, dan yang ketiga olahraga teratur. Nah, untuk pola makan yang teratur ini yang dimaksud tuh 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan sore, terus dengan jam snack 2 sampai 3 kali. Nah, banyak pasien saya yang datang tuh, saya temuin pola makannya tuh banyak yang nggak teratur, terutama sarapan suka di-skip dengan alasan perutnya sakit kalau sarapan pagi-pagi. Terus juga nggak biasa nih sarapan atau juga malah takut gemuk kalau misalnya sarapan. Padahal sarapan itu kan sangat penting ya dalam meningkatkan IQ, terutama untuk anak-anak juga. Lalu serta menjaga kadar gula darah kita nih biar nggak langsung pas nanti siang langsung naik gitu ya. Terus juga selain itu malah kalau misalnya orang sarapan itu berat badannya cenderung lebih rendah dibandingkan orang yang nggak sarapan. Karena pas siangnya nanti biasanya yang nggak sarapan itu bakal lebih lapar, jadi makannya langsung kalap.
Jadi berat badannya justru malah akan naik seperti itu. Malah langsung makan banyak ya Mbak Fitri ya? Betul. Nggak terkontrol ya makannya. Mhm. Oke. Oke, kalau dari makanan nih, kalau dari segi yang lain, selain makanan nih? Oh baik, kalau dari yang lain nih seperti olahraga nih. Kalau olahraga sih dianjurkannya itu 2 sampai 3 kali seminggu dalam waktu 30 menit. Nah, olahraganya tuh bermacam-macam sesuai dengan kesanggupan masing-masing aja. Misalnya nih orang dengan penyakit jantung nih, olahraga yang dianjurkan tuh seperti kardio-kardio atau senam jantung gitu. Jadi nggak usah yang berat-berat banget. Seperti itu Mbak Lia. Berarti cukup olahraga 30 menit 2 sampai 3 kali Dalam dalam 1 seminggu. minggu ya? Iya betul. Oke. Oke nih, kalau tips and triknya dari Mas Agus nih, sebagai seorang perawat kira-kira gimana? Oke, jadi kalau misalkan dari saya tipsnya adalah eh menjaga kesehatan. Jadi karena sekarang sedang tren penyakit pandemi COVID-19 gitu ya, maka protokol kesehatan harus tetap dijalankan gitu ya. Walaupun sekarang memang ada apa namanya tuh kesenggangan ya gitu ya, dilenggangin gitu ya. Jangan sampai kita tuh merugikan orang lain atau sebaliknya gitu ya. Kemudian juga olahraga sesuai kemampuan juga. Jangan sampai lupa juga tuh gitu ya. Kalau saya sebagai perawat kardiovaskular gitu ya, menyarankan untuk berhenti merokok gitu. Kurangin makanan-makanan yang kurang baik ya gitu ya. Karena itu penyebab utama dari penyakit jantung koroner ini gitu. Karena jantung koroner ini tuh masih jadi pembunuh yang mematikan nomor 1 di Indonesia begitu. Banyak banget gitu. Itu sih menurut saya sih. Oke, karena kerja di rumah sakit jantung jadi banyak tahu ya Mas ya, Iya pasiennya banyak gitu. sakit jantungnya. Ah, iya, Oke. betul. Oke, jadi saya simpulkan ya dari diskusi kali ini bahwa bela negara itu sifat cintanya warga negara terhadap negaranya, sehingga negara itu mampu berdiri dan berdaulat. Kalau di Indonesia, karena ideologi dasarnya Pancasila, berarti ya didasari oleh Pancasila itu sendiri. Dan bela negara itu kan banyak ya macamnya. Itu dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari sesuai profesinya masing-masing. Oke, terima kasih Mas Agus sama Mbak Fitri ya. Iya, Sudah hadir dan sama-sama. membagikan ilmunya. Sama-sama Mbak Lia. Oke, saya tutup acara diskusi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.